Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai rutinitas kita satu harian ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan melalui kanal YouTube HKBP Distrik 25 Jambi dari kitab Daniel pasal ke-11 ayat ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selama ini kita sudah menerima banyak firman Tuhan. Baik dari ibadah minggu, baik itu ibadah kebaktian keluarga, dan bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika begitu banyaknya firman Tuhan yang sudah kita dengar, apakah kita sudah bertindak sesuai dengan yang kita dengar itu? Ketika firman Tuhan yang pertama kali kita dengar tersebut sebenarnya masih dalam sebuah bentuk informasi ataupun pengetahuan, sehingga informasi ataupun pengetahuan adalah hal yang baik, tetapi sebuah informasi tidak akan berguna jika informasi tersebut tidak berproses dan menjadi sebuah pengertian yang terekspresi dalam sebuah tindakan. Namun dalam perjalanan romantika kehidupan kita di dunia ini, malah iblis tidak takut dengan firman yang sering didapatkan oleh kehidupan kita sebagai informasi itu. Malah iblis lebih khawatir dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang mendapatkan pengertian mengenai firman Tuhan, lalu mengapresiasikannya dalam tindakan dan bereaksi terhadap sebuah situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka setiap orang percaya yang mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan adalah bentuk pengetahuan yang terbaik dan tertinggi, serta pengetahuan rohani ini adalah sumber kekuatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang memperkuat kehidupan iman kita ke depannya. Lalu ada banyak orang yang mengenal serta mengaku sudah mengenal Tuhan, tetapi perilaku hidup mereka jauh daripada yang membuktikan bahwa mereka sudah mengenal Tuhan. Contoh konkretnya, sudah pasti barang tentu kita tahu akan perilaku-perilaku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun secara ideal, Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang mengaku Allah, mengenal Allah itu sendiri, tentu kehidupannya akan berdampak lebih positif di tengah-tengah lingkungan. Bahkan lebih daripada itu, orang yang mengaku mengenal Allah seharusnya kejahatan dalam semua jenis kejahatan haruslah semakin berkurang. Tetapi faktanya malah justru terbalik. Di tengah pengakuan mereka yang mengenal Tuhan itu, tetapi kejahatan semakin merajalela, dan bahkan yang lebih memprihatinkan ialah para pelaku kejahatan adalah semua yang beragama dan mereka sama dengan orang fasik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pertanyaan apa yang salah dengan pengenalan akan Allah itu? Jawabannya ialah pengenalan akan Allah itu hanya sampai pada taraf kognitif saja, belum sampai kepada pemaknaan yang sebenarnya. Artinya Bapak Ibu, pengenalan akan Allah itu belum sampai kepada penjiwaan dari inti jiwa kemanusiaan akan pengenalan tersebut. Padahal orang-orang yang mengenal Allah pasti ada bukti otentik dalam sikap
hidup dan perilaku keseharian yang berdampak positif terhadap diri sendiri, berdampak sesama, dan berdampak dengan lingkungan hidup. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa seseorang itu memiliki pengenalan akan Allah? Firman Tuhan di pagi hari ini sangat jelas dan tepat untuk kita sebelum memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu adalah, sudahkah kita memiliki jadwal pertemuan dengan Tuhan? Karena semakin sering bertemu, maka kita akan semakin tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Semakin sering kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan, sehingga ketika ada yang namanya bujuk rayu yang datang kepada kehidupan kita, kita tidak akan terpengaruh. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, apa yang ada dari Tuhan itu pasti akan ditransfer kepada kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jika kita mengenal Allah dan memiliki jadwal pertemuan yang baik dengan Tuhan, kita akan tetap kuat dan bertindak seperti firman Tuhan yang sudah menyapa kehidupan kita. Elia adalah salah satu contoh orang yang menjadi lemah dan tidak bertindak. Ketika ia berhadapan dengan 850 Nabi Baal dan Asyera, Elia berhasil mengalahkan mereka semua. Tetapi setelah itu Elia lari. Bahkan dia berkata ingin mati saja ketika datang suatu ancaman dari seorang perempuan yang bernama Izebel. Pada saat-saat tertentu, Elia menjadi orang yang kuat sehingga dapat bertindak dan akhirnya menjadi pemenang. Tetapi di saat sisi yang lain itu, ia menjadi lemah dan takut sehingga tidak dapat bertindak karena ia mendengar kata-kata ancaman yang walaupun itu dari seorang wanita. Banyak dari antara kita Bapak Ibu Saudara terkasih terpengaruh di tengah-tengah kehidupan kita ini yang sedang kita jalani ketika kita mendapatkan kata-kata yang kurang menyenangkan, bahkan sampai kepada kata-kata fitnah. Kita menjadi lemah dan karena itu kita tidak mau bertindak sehingga kita menjadi putus koneksi kepada Tuhan dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bersama dengan siapa kita hidup dan berjalan, maka kita tidak akan mudah digoyahkan dengan tantangan, dengan pergumulan hidup yang sampai pada saat ini juga kita jalani bersama dengan pandemi ini. Segala persoalan dan masalah-masalah yang mungkin kita dengar, yang mungkin kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam masyarakat, dan bahkan di segala lini kehidupan. Ketika kita tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang sudah kita kenal itu, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita tidak mudah tergoyahkan. Maka kehidupan kita tidak akan berputus asa. Kita akan tetap kuat dan kita akan bertindak sampai Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Selamat merayakan dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan di semua aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga